Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kali ini kita akan masuk materi baru, yakni Object Oriented Programming atau lazim disingkat OOP. Kalau di Indonesia kan menjadi pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek ini lebih ke paradigma pemrograman, jadi tidak harus kita sebenarnya coding menggunakan OOP. Tapi kalau pakai bahasa Java, memang Java itu sendiri bahasa pemrograman yang sangat OOP. Kalau di bahasa pemrograman lain itu OOP ini pilihan, bisa digunakan atau bisa menggunakan gaya yang lain. Misalkan kalau kita pakai Python, Python itu bisa OOP, bisa juga functional programming. JavaScript juga begitu, OOP bisa, functional programming juga bisa. Nah, kali ini kita akan belajar OOP, tapi saya akan mencoba mendekatinya dari sisi yang lebih praktis. Saya akan mengurangi teori karena saya mengharapkan bahwa teorinya itu masuk nanti setelah kalian mencoba latihan praktiknya. Jadi harapannya teorinya masuk selaras dengan semakin majunya materi OOP-nya kita bahas. Oke, untuk memulai, sebelum saya perlihatkan kodenya di Eclipse, dalam bahasa Java selama ini sebelum kita membahas OOP, kita selalu menggunakan tipe data yang disebut tipe data primitif. Dan tipe data primitif ini sudah pasti, sudah jelas, tidak bisa ditambah lagi. Kita sudah coba gunakan int, float, double, boolean, dan sebagainya. Ada satu tipe data yang sebenarnya sudah kita gunakan tapi bukan tipe data primitif, itu adalah tipe data string. Oke, tipe data primitif tadi itu primitif artinya sederhana, berarti ada tipe data yang tidak sederhana. Nah, dalam bahasa Java, tipe data yang tidak sederhana itu disebut tipe data objek atau referensi. Nah, tipe data objek itu seperti apa? Nah, tipe data objek itu kita bisa buat sendiri. Jadi kita bisa membuat tipe data sendiri dan jenisnya adalah tipe data objek. Nah, seperti apa? Kita coba saja praktiknya. Oke, saya punya sebuah workspace Eclipse yang masih kosong. Saya akan buat sebuah kelas baru. Oke, misalkan namanya utama. Saya biarkan saja di sini. Misalkan package-nya adalah oke. Kemudian ini saya lengkapi dengan metode main, terus spasi. Saya akan menulis hello world sebagai template-nya saja. Cek, jalankan. Oke, udah jalan. Sekarang seperti saya sampaikan tadi, dalam konsep object oriented programming kita bisa mendefinisikan tipe data kita sendiri. Seperti apa? Saya akan mencoba membuat sebuah tipe data yang mewakili, yang merepresentasikan sebuah buku. Nah, caranya adalah, ini kebetulan ini biar satu package sama kelas utamanya. Saya klik kanan di package-nya, pilih new, saya pilih kelas. Saya akan membuat kelas namanya buku. Perhatikan bahwa nama kelas itu selalu dimulai dengan huruf besar ya. Jadi kalau misalkan saya begini, ada peringatan nih, harus dimulai dengan uppercase letter, huruf besar. Oke. Namanya buku. Saya sekarang sudah punya kelas buku. Perhatikan di sini ada file buku.java. Jadi setiap satu kelas itu nama filenya pasti sama dengan nama kelasnya. Kalau kelas saya namanya buku, otomatis nama filenya buku.java. Oke. Apa yang terjadi setelah saya punya kelas buku?
saya akan bisa menggunakan buku sebagai tipe data. Perhatikan, di sini saya bisa mendeklarasikan sebuah variabel buku. Ini bisa namanya macam-macam. Kemudian tipe datanya adalah buku. Ini yang saya ceritakan tadi, bahwa kita bisa membuat tipe datanya, tipe data kita sendiri. Nah, selanjutnya, lantas apa yang bisa dikandung oleh variabel buku ini? Nah, kita lengkapi kelas kita. Kelas itu terdiri atas dua jenis properti, dua jenis anggota dari kelas itu. Pertama disebut fields atau disebut juga dengan atribut. Jadi ada dua anggota dari kelas, dua jenis anggota dari kelas. Pertama bisa kadang disebut field seperti di database, atau atribut atau property. Kemudian jenis kedua anggota dari sebuah kelas adalah method. Nanti kita akan belajar method belakangan. Kali ini saya akan tunjukkan field atau property atau atribut. Nah, field atau atribut atau property ini contohnya adalah kalau kita punya buku, misalkan kelas kita buku itu tentunya punya judul. Nah, tipe data dari judul ini tentunya adalah string. Kita bisa buat di sini string judul. Oke. Kemudian selain judul, buku punya apa? Tentu punya pengarang atau penulis. Tipe datanya tentu juga string. Oke. Kita tambahkan satu dulu, sebenarnya banyak, tapi ini karena contoh. Tambah satu lagi, kapan buku itu terbit? Karena tahun terbit itu integer, tentunya kita bisa gunakan in tahun terbit. Nah, jadi ini membacanya kita punya sebuah kelas buku yang punya 3 field. Saya tuliskan biar kalian bisa lihat. Ini field ya, field atau disebut juga atribut atau disebut juga property. Nah, jadi kelas buku kita punya 3 atribut. Setelah punya atribut, kemudian jadi seperti apa? Oke, kita balik lagi ke kelas utama. Tadi di kelas utama kita sudah bisa deklarasikan sebuah variabel bernama buku. Ini buku kecil, tipe datanya buku. Saya ganti dulu biar tidak membingungkan. Ini variabelnya namanya misalkan Laskar Pelangi. Oke. Nah, variabel yang bertipe data objek ini yang sebenarnya disebut dengan objek. Jadi Laskar Pelangi ini adalah objek dari kelas buku. Buku ini kelas yang kita buat di sini. Karena kita sudah buat kelasnya, bisa kita pakai sebagai tipe data. Setiap variabel yang isinya sebuah buku itu adalah objek. Jadi objek itu sebenarnya nilai bertipe data buku. Objek Laskar Pelangi ini adalah sebuah nilai yang bertipe data buku. Nah, objek itu sebelum bisa digunakan harus kita instansiasi. Nah, instansiasi objek ini harus menggunakan kata kunci new. Nah, kita nggak bisa isi langsung ya, kita harus seperti create dulu dengan kata kunci new. Nah, new buku. Nah, jadi untuk membuat objek kita gunakan kata kunci new. Seperti biasa sebenarnya ini bisa disingkat, bisa jadi satu baris. Kita punya objek Laskar Pelangi bertipe buku. Setelah ini kita bisa apa? Perhatikan, Laskar Pelangi ini bisa saya apain?
Kalau saya taruh titik di sini, nah, titik ini disebut operator titik atau dot operator, itu akan menampilkan member anggota dari kelas yang bisa diakses dari objeknya. Nah, karena tadi kita sudah daftarkan ada judul, ada penulis, ada tahun terbit. Di sini juga muncul ada judul, penulis, dan tahun terbit. Ini bisa kita isi dengan tipe data yang sesuai. Karena judul tadi tipe datanya string, kita bisa taruh di sini. Laskar Pelangi. Kemudian kita bisa lagi, selain judul ada penulis, Andrea Hirata. Kemudian tahun terbit kalau tidak salah 2005. Nah, ini kita sekarang punya objek Laskar Pelangi yang berisi informasi mengenai buku Laskar Pelangi. Jadi sebenarnya objek itu yang ini, kelas itu yang ini. Kita bisa buat kelas sendiri untuk membuat objek. Objek diinstansiasi menggunakan kata kunci new. Kemudian kita bisa mengisi properti dari setiap objek dengan berbagai cara. Salah satu caranya secara langsung seperti ini, jadi menggunakan dot operator pakai titik, nanti akan muncul member-member yang memang bisa diakses dengan dot operator itu. Nanti ada yang bisa kita sembunyikan, tapi kita akan belajar minggu-minggu berikutnya. Jadi yang muncul adalah yang bisa diakses langsung, itu yang bisa kita langsung isi seperti ini. Kemudian apa yang terjadi kalau setelah ini kita bisa kita bisa saja menulis kemudian buku. Oke, ini judul Laskar Pelangi judul. Ini kalau dicetak hasilnya adalah Laskar Pelangi. Kalau ini kita ganti misalkan penulis, Andrea Hirata. Begitu juga kalau kita kemudian tahun terbit 2005. Oke, ini contoh bagaimana kita membuat tipe data baru. Sekali lagi, buku adalah kelas, Laskar Pelangi adalah objek, judul, penulis, dan tahun terbit adalah properti dari objek Laskar Pelangi. Nah, tentunya karena ini tipe data, kita bisa saja buat menggunakan berkali-kali ya. Misalkan kita bikin buku yang lain, buku apa ya, buku Bumi Manusia misalkan, katakanlah buku X sama dengan new buku, kemudian X dan judul sama dengan Bumi Manusia, buku X dot penulis sama dengan Pramudia Ananta buku X dot tahun terbit. Saya tidak tahu, kita ngarang-ngarang saja. Kita bisa membuat banyak objek bertipe data buku. Jadi buku itu setelah kita punya, setelah kita buat kelasnya, kita bisa gunakan berkali-kali. Oke, itu contoh pertama. Oke, agar semakin jelas, saya akan coba ulang dengan contoh yang lain. Kali ini kita bikin kelas baru, bukan buku. Misalkan kelasnya adalah yang paling dekat, kita coba mahasiswa. Ingat, setiap membuat kelas
awal kelas harus dimulai dengan huruf besar. Oke. Kemudian mahasiswa ini punya apa? Kita bisa langsung jelas, mahasiswa ini punya NIM. NIM-nya, nomor induknya sebaiknya kita simpan string saja. String nomor induk atau NIM. String nama. Nah, kemudian tahun masuk. Mungkin ini disederhanakan ya. String program studi. Setelah kita buat seperti ini, kita bisa juga buat objek bertipe data mahasiswa. Satu ini. Misalkan seperti ini. Contoh saja. Oke. Jadi setiap kita punya sebuah kelas, kita akan bisa menggunakan kelas itu untuk membuat objek. Sekali lagi, kelasnya mana? Kelasnya mahasiswa. Objeknya adalah M1 di sini. Kemudian ini cara instansiasinya menggunakan kata kunci new. Kemudian kita bisa isi properti yang ada. Kalau memang ada, kebetulan di sini kita buatkan ada NIM, nama, tahun masuk, dan program studi. Kita bisa akses nilai-nilai yang ada pada objek tersebut dengan menggunakan dot operator, baik mengisi maupun menampilkan misalnya kita jalankan. Oke. Jadi itu dulu tentang kelas dan objek. Sekali lagi saya ulang, saya sampaikan bahwa dalam bahasa Java dengan paradigma object oriented kita bisa membuat tipe data sendiri yang dikenal dengan nama tipe data objek. Tipe datanya bebas, kita bisa modelkan sendiri. Misalkan di sini dicontohkan tadi ada tipe data buku, ada tipe data mahasiswa. Kemudian cara menggunakannya seperti ini. Kita deklarasikan seperti variabel dan tipe data biasa, tapi kemudian untuk create-nya itu kita menggunakan untuk instansiasinya kita menggunakan kata kuncinya. Kita bisa akses member yang ada dengan dot operator, jadi tanda titik setelah nama variabelnya. Kita bisa isi dan kita juga bisa ambil datanya. Sekian, nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya masih dengan pemrograman orientasi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.